Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan perkuliahan daring seperti biasanya. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, yaitu Bapak Salman Al-Farizi MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 yang akan membahas sistem koordinasi yang beranggotakan 2 orang, yang mana terdiri dari saya sendiri, Erna Sianti, dan rekan saya Nirwana Saparas Hasibuan. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri 1 yang akan dijelaskan oleh Nirwana Saparas. Kepada Nirwana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tinjauan teori, yang mana dalam tubuh kita itu kan dibedakan menjadi 2 sistem koordinasi berdasarkan tempat kerjanya. Nah, jadi sistem koordinasi oleh sistem saraf dan yang juga dilakukan oleh sistem endokrin atau hormon. Nah, jadi di antara keduanya itu terdapat perbedaan koordinasi oleh sistem berlangsung secara cepat untuk menanggapi adanya perubahan yang memerlukan tanggapan segera. Nah, sedangkan pengaturan oleh sistem hormon berlangsung lambat, namun lebih teratur. Sebagai contoh, cara kerja sistem koordinasi ketika seorang melakukan aktivitas lari, otak akan memantau perubahan oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Apabila tahu apa yang dideteksi, otak melalui sistem saraf mengirim infus saraf ke diafragma, otot, dan paru-paru untuk memberikan tanggapan terhadap infus setelah dikirimkan otak. Lanjut. Kemudian kita masuk ke saraf, yang mana sistem saraf ini termasuk ke dalam sistem regulasi, yang mana pada manusia dilakukan oleh 2 subsistem saraf neural dan endokrin atau hormon. Selain itu, fungsi koordinasi juga berhubungan dengan alat indera. Nah, jadi saraf itu atau pada dasarnya adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh tubuh manusia. Misalnya itu kontraksi diafragma pada waktu respirasi dikendalikan oleh atau diatur oleh suatu saraf pusat respirasi yang terdapat di otak atau sumsum tulang belakang. Jadi hormon itu berasal dari sistem endokrin dan beredar di dalam darah, mengatur organ-organ khusus. Misalnya itu sekresi cairan pencernaan pankreas dirangsang oleh suatu hormon yang dilepaskan oleh dinding usus halus bagian atas. Nah, jadi saraf itu mengatur proses-proses tubuh. Lanjut. Kemudian pada umumnya itu terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel dan dendrit, yang mana ini merupakan struktur yang terbentuk dari tonjolan yang berfungsi meneruskan infus menuju badan sel. Kemudian ada sel yang mana ini struktur berwarna kelabu yang menghasilkan energi kegiatan sel neuron. Kemudian akson. Akson ini merupakan yang berbentuk panjang dan licin, dan akson fungsi untuk menghantarkan rangsangan dari bagian sel ke sel neuron lainnya. Lanjut. Kemudian ada saraf yang mana ini merupakan penelitian mengenai infus saraf atau rangsangan yang berkembang setelah
setelah teknik mikrokimia berkembang. Lalu telah diketahui bahwa serabut sarap yang sedang dihalus menghabiskan lebih banyak energi panas, menggunakan lebih bagian dan melepaskan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan dengan serabut sarap tersebut. Lalu dalam keadaan istirahat, si influx tidak tergantung pada sifat dan kekuatan rangsangan disebabkan, tetapi tidak sifat neuron itu sendiri. Asalkan rangsangan tersebut cukup kuat untuk menimbulkan suatu influx, dihantarkan ke susunan saraf pusat. Lanjut. Lalu ada terjadi jasa dan gerak refleks, yang mana gerak ini merupakan pola koordinasi yang sederhana untuk menjelaskan hentakan indera saraf. Nah, jadi pada umumnya gerak itu terjadi secara sadar, namun pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Nah, jadi tindakan sadar itu melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensor, dibawa ke otak untuk diolah. Lalu hasil diolah oleh otak berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Kemudian ada sistem dan saraf tepi, yang mana ini merupakan saraf ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem kognisi, dan sistem saraf pusat ini meliputi otak dan tulang belakang, sedangkan saraf tepi menyampaikan ini baik ke pusat susunan saraf maupun sebaliknya. Kemudian ada alat indra. Alat indra ini terdiri dari bagian-bagian bentuk saraf yang berguna untuk rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi bagian-bagian yang rangsangan dari sistem saraf itu disebut reseptor. Nah, jadi reseptor itu merupakan sel saraf sensorik atau penerima rangsangan yang tersebar di seluruh permukaan tubuh dan membentuk alat indera. Nah, jadi alat indera itu kita kenal mata, telinga, lidah, dan hidung. Lanjut. Kemudian kita mengenal pembagian reseptor, diuraikan di atas itu, dengan mudah kita akan mengikuti uraian mengenai alat-alat indera. Nah, jadi yang termasuk ke dalam alat-alat indera itu ada sama kulit, terus lidah, hidung, telinga, dan mata. Lanjut. Terus ada hormon, yang mana hormon ini merupakan yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar endokrin disebut kelenjar buntu karena tidak mempunyai saluran. Nah, jadi itu yang dihasilkan langsung ke bawah oleh untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu hormon ini untuk mengatur pertumbuhan metabolisme tubuh, reproduksi, tingkah laku. Lalu sebagai subsistem dalam koordinasi, maka hormon ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem. Tetapi pada umumnya pengaruh hormon itu berbeda dengan saraf. Perubahan oleh hormon itu biasanya merupakan perubahan yang memerlukan lama. Contohnya itu pertumbuhan dan pemasakan seksual. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kelenjar yang bekerja sepanjang hari. Kemudian kelenjar yang bekerja mulai saat tertentu, kelenjar yang bekerja sampai saat tertentu saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nirwana yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai identitas buku. Yang terdapat identitas buku pertama, yaitu yang berjudul Biologi, pengarang Suwarno, penerbit Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, tahun terbit 2009, Kota Terbit Jakarta, dan nomor ISBN 9789790681361. Identitas buku kedua yang berjudul Sistem Saraf, pengarang Ahmad Hanim Sadewa, Widya Satyatuti, Alfia
Fatmah Zahroh, dan penerbit Gazamada University Press. Tahun terbit tahun 2020, kota terbitnya Yogyakarta, dan nomor ISBN-nya 9786023863396. Selanjutnya, analisis dan perbandingan isi buku. Nah, berikut adalah analisis dan perbandingan isi dari kedua buku biologi SMA atau Madrasah Aliyah untuk materi sistem koordinasi yang didasarkan pada ketentuan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang mana terdapat aspek yang dianalisis, deskripsinya, serta keterangan. Yang pertama, relevansi materi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Deskripsinya yaitu pada buku 1, materi sistem koordinasi yang dijabarkan sudah relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang keterangannya pada buku 1, relevansinya dapat kita lihat berdasarkan adanya kegiatan atau tugas, penjabaran materi, hingga evaluasi yang sudah mengarah pada perkembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar peserta didik. Yang kedua, konsistensi materi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Deskripsinya, pada buku 1, materi sistem koordinasi dijabarkan secara konsisten sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dengan keterangan, dari awal isi bahasan buku 1 pada materi sistem koordinasi konsisten membahas seputar sistem koordinasi. Selanjutnya, kecukupan materi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada buku 1, materi sistem koordinasi yang dijabarkan sudah memenuhi ketentuan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang berketerangan, berdasarkan materi sistem koordinasi, prinsip penyampaian materinya agar lebih memahami materi, buku mencantumkan peta konsep yang membahas seputar sistem koordinasi. Selanjutnya, relevansi materi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang terdapat pada buku 2 merupakan buku yang dibuat berdasarkan standar KTSP, di mana sistem koordinasi itu yang dijabarkan dalam buku masih sangat relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan keterangannya, sebaiknya harus ada pengubahan agar sesuai dengan tuntutan pembelajaran berdasarkan kurikulum 13, misalnya dengan menambahkan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan. Dan selanjutnya, konsistensi materi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada buku 2, materi sistem koordinasi dijabarkan secara konsisten sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari awal, isi bahasan buku 1 pada materi sistem koordinasi konsisten membahas seputar sistem koordinasi sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, evaluasi isi buku. Berdasarkan hasil yang kami dapat baik dari buku 1 dan buku 2 mengenai materi sistem koordinasi sudah relevan sesuai dengan ketentuan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 13 dan sudah relevan. Dan untuk buku 2 perlu ada penambahan agar sesuai dengan tuntutan pembelajaran berdasarkan kurikulum 13. Misalnya dengan menambahkan kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan. Dan selanjutnya dari hasil analisis dan perbandingan bahwa buku yang diteliti cukup menarik sehingga membuat banyak siswa untuk membacanya. Dan materi yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang telah dicantumkan. Dan secara keseluruhan bahasa atau gaya bahasa sudah baku. Sangat mudah dipahami dan dimengerti khususnya untuk para pendidik. Selanjutnya media pembelajaran pendukung. Dalam penunjangan proses pembelajaran, agar materi yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami, siswa diperlukan media pembelajaran. Karena kita ketahui media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Oleh karena itu, media yang mendukung dalam pembelajaran sistem koordinasi berupa video, pembelajaran yang bersifat animasi, atau bisa juga seperti berbentuk video yang dapat memacu ketertarikan siswa dalam pembelajaran berlangsung.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.